Bismillahirrahmanirrahim. Ya, pada materi laju reaksi ada pengujian atau praktik-praktik yang berhubungan dengan bahan natrium tiosulfat, kemudian HCl, kemudian endapan yang timbul adalah endapan sulfur, kemudian ada juga yang dihasilkan SO2 dan lain sebagainya. Tetapi yang tidak dipikirkan adalah SO2-nya itu kemana gitu. Yang diuji hanya sulfur, itu di berbagai LKPD. Nah, jadi ini yang luput dari pengamatan kita. SO2-nya tidak pernah diperhatikan dan tidak ada LKPD. Maka dari itu, saya akan mencoba membuat LKPD lanjutan. Bagaimana sih untuk supaya SO2 dihasilkan? Ternyata kan perlu suhu. Jadi, bagaimana pengaruh suhu terhadap reaksi ini? Yaitu natrium tiosulfat ditambah HCl menghasilkan sulfur, kemudian menghasilkan SO2 dan sebagainya. Nah, SO2-nya ini akan keluar ketika dipanaskan. Jadi di sini adalah pengaruh suhu pada laju reaksi. Kita siapkan asam klorida atau hidroklorik asid atau HCl. Kita siapkan. Ini untuk reaksi pertama menghasilkan sulfur antara natrium tiosulfat dengan HCl. Jadi HCl, kemudian di sini natrium tiosulfat, dan kemudian di sini KMNO4. Untuk apa KMNO4? Untuk menguji apakah gas SO2 yang dihasilkan atau tidak akan mengalir ke sini. Sehingga KMNO4 bereaksi dengan SO2 menjadi SO4-duamin dan ini harus tidak berwarna. Nah, ini tidak bisa langsung seperti ini. Kita akan lihat. Kalau ini dibuka berarti HCl bertemu dengan tiosulfat. Perhatikan sudah mulai timbul endapan yang berwarna seperti ini. Nah, itu endapan sulfur. Bagaimana SO2 tidak pernah diperhitungkan. Nah, SO2-nya harus kita hasilkan, harus kita keluarkan dari sini dengan cara memanaskan reaksi sehingga pengaruh suhu pada laju reaksi. Nah, disinilah pengaruh suhu pada reaksi ini ya. Jadi pada materi laju reaksi ada pengaruh suhu pada suatu reaksi. Kalau tanpa pemanasan maka SO2 belum bisa dikeluarkan atau dihasilkan. Bagaimana dengan pemanasan yang sekarang kita coba? Apakah dia akan mempercepat laju reaksi atau tidak? Nah, kalau terjadi reaksi maka SO2 akan dihasilkan dari sini dan mengalir ke larutan KMNO4, maka di sini akan terjadi reaksi redoks. Nah, KMNO4 akan bereaksi dengan SO2, ini larutannya, kemudian akan berubah menjadi Mn2+ dan SO4-duamin. Nah, Mn2+ akan terlihat dengan larutan tidak berwarna. Nah, kita akan lihat mulai dengan pemanasan. Nah, apakah ini berhasil atau tidak kita akan lihat. Bisa diperhatikan bahwa semakin panas maka semakin banyak gas SO2 yang dihasilkan. Jadi inilah pengaruh suhu pada laju reaksi. Nah, ini sudah mulai timbul gas SO2 di mana pada reaksi ini tidak keluar ketika tidak dipanaskan. Kita bisa melihat bahwa dari ungu sudah berubah menjadi coklat seperti ini. Kemudian gas SO2-nya makin banyak. Ini karena pengaruh suhu. Nah, semakin banyak SO2 karena panasnya semakin tinggi, maka larutan kalium permanganat mulai berubah warna. Kita terus tunggu. Semakin banyak SO2, apa yang terjadi? Apakah dia akan berubah menjadi tidak berwarna? Nah, kalau berubah tidak berwarna, betul bahwa dia tuh berubah menjadi Mn2+. Nah, kemudian betul ada SO2 menjadi SO4-duamin. Pada pengujian berikutnya kita bisa menguji SO4-duaminnya ada atau tidak. Jadi reaksi ini adalah reaksi lanjutan dari LKPD yang sudah beredar
yaitu menguji adanya endapan sulfur. Tetapi gas SO2 yang dihasilkan tidak pernah diuji, tidak pernah ada LKPD-nya. Maka alat ini dirancang untuk melanjutkan LKPD tersebut, yaitu kit pengaruh suhu pada laju reaksi. Jadi kit pengaruh suhu pada laju reaksi. Ini sudah mulai berubah. Nah, ini berubah menjadi MnO2 atau Mn4+. Ini akan terus. Perhatikan dari ungunya sudah berubah. Terus semakin banyak gas SO2-nya. Sebentar lagi ini akan berubah dari ungu ke coklat, kemudian ini akan berubah menjadi hilang warnanya. Nah, sudah mulai hilang warnanya, kita akan lihat terus bagaimana SO2 bereaksi dengan larutan KMnO4 berubah menjadi SO4-2- dan KMnO4-nya berubah menjadi Mn2+, seharusnya tidak berwarna. Kita lihat sedikit lagi, sudah mulai tidak berwarna. Nah, terus semakin panas sehingga SO2 semakin banyak dihasilkan. Nah, di sini sudah melihat bukan ungu lagi. Nah, jadi inilah contoh reaksi dengan menggunakan kit pengaruh suhu pada laju reaksi. Jadi kit pengaruh suhu pada laju reaksi. Kita bisa melihat di sini sudah hampir mendekati terang ya, mendekati terang. Nah, terus ada endapan-endapan itu sudah mulai hilang. Itu artinya bereaksi menjadi Mn2+ atau MnSO4. Ya, terus ini menarik ini, terus semakin lama semakin hilang. Ya, silakan kit ini bisa dipesan ya melalui kami di KKTI. Nah, ini sudah mulai semakin terang. Jadi asalnya berwarna ungu, sekarang sudah hilang ungunya, kemudian coklat, dan coklatnya juga sudah mulai hilang. Apakah dia menjadi tidak berwarna? Nah, ternyata dia mulai terang. Nah, jadi inilah contoh praktikum dengan menggunakan kit pengaruh suhu pada laju reaksi, dan ini ada LKPD-nya, kemudian link videonya pada RPP yang kami buat, yaitu RPP Deep Learning ya, berbasis fakta. Berbeda ya dengan yang lain, RPP ini dibuat dengan adanya LKPD dan link-link atau berbentuk kiris untuk melihat video-video praktiknya. Jadi kit ini menunjukkan pengaruh suhu terhadap laju reaksi, juga menunjukkan reaksi redoks antara SO2 dengan KMnO4. Jadi ada beberapa konsep yang terintegrasi dalam satu kit. Ya, demikian.